Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf aku baru bisa buat video pembelajaran ini di malam hari. Dan mohon maaf juga kalau video ini ada backsound puji-pujian karena kos aku dekat sama musola. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Semoga suara aku bisa terdengar dengan jelas. Oke, jadi di modul selanjutnya ini kita belajar tentang rekursif. Sebenarnya tuh rekursif itu apa sih? Nah, ini di sini udah ada logonya. Jadi dia tuh sebagai kayak perulangan. Maksudnya perulangan di sini apa? Jadi kita kan udah belajar tentang prosedur ya, teman-teman. Nah, jadi prosedur itu kan punya nama. Misalnya namanya cetak. Nah, di dalam prosedur cetak itu memanggil cetaknya itu sendiri. Jadi, prosedur yang memanggil namanya sendiri di dalam suatu program gitu. Jadi dia karena dia memanggil namanya sendiri, berarti kan dia perulangan tuh, diulang terus, diulang gitu. Nah, gunanya rekursif itu apa sih? Jadi, rekursif ini untuk menyelesaikan masalah dengan memecahkan menjadi masalah yang lebih kecil. Maksudnya itu apa? Kayak misalnya nih, kita di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sebentar, lagi komat. Jadi, secara singkatnya, rekursif itu gambarannya kayak gini. Misalkan kita mau memindahkan tumpukan buku ini dari meja hitam ke meja coklat. Misalkan satu buku ini berat banget, 1 ton gitu. Jadi kita nggak bisa kan bawa sekaligus 3 buku ini mindahin ke meja ini. Nah, jadi kita caranya apa? Caranya kan kita satu-satu kan, ambil satu buku, dipindahin, ambil lagi, dipindahin. Nah, berarti dipindahinnya itu sampai kapan? Sampai bukunya habis. Nah, proses itu yang dinamakan rekursif, teman-teman. Begitu. Nah, lalu di rekursif ini itu ada yang namanya base case sama recursive case. Mungkin aku catat ya. Aduh, kok di sini? Kayak gini deh. Warnanya hitam. Nah, base case sama recursive case. Oke. Nah, di rekursif ini ada 2 hal penting yang harus teman-teman tahu. Apa sih base case itu dan apa recursive case itu? Jadi base case itu adalah kondisi untuk berhenti. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita mau mindahin buku nih, ya kan? Dari meja hitam ke meja coklat. Kapan kita selesai untuk memindahkan buku? Sampai kondisi di meja hitam ini udah nggak ada buku lagi, ya kan? Nah, berarti itu namanya base case. Jadi kondisi di mana dia harus berhenti untuk melakukan perulangan, begitu teman-teman. Lalu recursive case itu apa? Recursive case itu adalah ketika memindahkan bukunya, jadi perulangan yang memanggil namanya itu sendiri gitu. Memindahkan buku dari meja hitam ke meja coklat itu namanya recursive case, teman-teman. Jadi gitu. Jadi paham ya apa itu base case sama recursive case. Base case adalah yang untuk dia kondisinya berhenti, recursive case adalah yang memanggil dirinya sendiri gitu. Jadi proses perulangannya itu recursive case. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam contoh ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, di rekursif itu misalkan kita mau cetak nilai 5/1 perulangan. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah buat dulu prosedur rekursifnya dengan nama hitung mundur. Parameternya bertipe data integer. Oke. Terus dalamnya jika hitung mundur, berarti jika kalau 0, maka dia berhenti. Nah, tadi aku udah jelasin base case itu apa sama recursive case itu apa ya. Kalau kondisi ini berarti namanya
base case. Karena dia berhenti ketika n-nya itu bernilai 0. Jadi base case itu adalah kondisi di mana dia tuh harus berhenti, gitu teman-teman. Lalu kita cetak. Lalu selanjutnya ada base case sama tadi recursive case kan ya. Nah, recursive itu, aduh ya ampun. Ini mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak balapan sama suara backsound orang sholat, mohon maaf ya teman-teman. Jadi yang kedua itu di recursive ada recursive case. Itu memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini dia memanggil dirinya sendiri ya. Dengan kondisi n-nya udah dikurangin 1. Recursive case. Nah, jadi dari sini teman-teman udah bisa bedain ya mana base case dan mana recursive case. Oke. Lalu kita coba hitung mundur 5. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk logikanya itu yang pertama 5-nya masuk ke dalam parameter. Terus dicek apakah termasuk ke dalam base case. Apakah 5 sama dengan 0, maka bukan. Lalu dia cetak 5, lalu manggil lagi nih hitung. Dengan 5-nya udah dikurangi 1, jadi 4. Nah, 4 naik lagi ke atas. Gitu, teman-teman. Dilanjutin perputarannya sampai benar-benar memenuhi base case ini berhenti. Tuh. Nah, lalu di dalam recursive case itu juga ada 2 fase. Fasenya apa? Fasenya forward sama backward. Forward itu fungsi memanggil dirinya sendiri hingga mencapai base case. Fungsi memanggil dirinya sendiri hingga mencapai base case. Itu forward. Kalau yang backward berarti kembali ke pemanggilan sebelumnya setelah base case tercapai. Untuk contohnya, nah, di sini misalkan aku mau bedain yang mana forward, yang mana backward ya teman-teman. Jadi kita buat kita buat function cetak. Sama kayak tadi. Samain aja lah ya. Cetaknya berarti n dikurangi 1. Oke, nah di sini forward itu tadi adalah proses di mana fungsi memanggil dirinya sendiri terus-menerus hingga mencapai base case. Nah, berarti kan jika dia udah masuk ke dalam sini, itu masih termasuk forward. Terus kalau udah selesai nih, udah memenuhi base case, berarti dia masuk ke dalam sini, backward. Nah, jadi tuh itu kayak piramid gitu teman-teman. Jadi misalkan gini.
kan ada pemanggilan ketika cetaknya N-nya deh, ketika N-nya sama dengan 3. Nah, ketika N-nya sama dengan 3, maka forward-nya 3 ya teman-teman. Maka forward-nya sama dengan 3. Lalu setelah itu dia panggil lagi nih. Panggil lagi si cetaknya dengan posisi N sama dengan 2. Iya benar. Dengan posisi N sama dengan 2. Lalu, dia ke atas kan, N-nya 2. N-nya 2 itu berarti masuk ke, ini kita namain lah pemanggilan 1. Masuk ke pemanggilan 2. Berarti N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, lalu forward-nya 2. Ya kan? Forward-nya 2, lalu dia cetak lagi nih, panggil lagi. Panggil berarti kondisi N-nya sama dengan 1. Lalu masuk ke pemanggilan 3. Di pemanggilan 3, N-nya sama dengan 1. Lalu forward-nya sama dengan 1. Lalu dia panggil lagi nih. Panggil tapi N-nya sama dengan 0. Nah, berarti di pemanggilan keempat, dia kan udah mencapai base case kan? Nah, setelah udah mencapai base case, berarti dia turun ke pemanggilan sebelumnya. Berarti turun ke pemanggilan 3. Turun ke pemanggilan 3. Di sini pemanggilan 3 N-nya sama dengan 1 kan, teman-teman? N-nya sama dengan 1, maka backward-nya sama dengan 1. Setelah pemanggilan 3, berarti dia ke pemanggilan 2. Ke pemanggilan 2 berarti B-nya sama dengan 2. Lalu, dia ke pemanggilan yang paling atas. Nah, pemanggilan 1 dengan N-nya sama dengan 3. Berarti backward-nya sama dengan 3. Begitu teman-teman. Jadi kalau udah sampai puncak, dia turun. Gitu. Ya. Nah, ini untuk materi rekursif kita. Terus kita masuk ke dalam soal ya, teman-teman. Di soal 1.go. Oke, di soal 1 ini kita mencari Fibonacci, deret Fibonacci. Itu deret apa? Itu deret bilangan di mana setiap suku adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Gitu. Pakai package main import fmt. Berarti kita buat dulu function Fibonacci-nya. And di sini kita pakai function, kita keluarkan dia menghasilkan return integer. Terus kita nulis base case-nya dulu jika N sama dengan 0, hasilnya tuh 0. Terus kita nggak usah pakai else, N-nya sama dengan 1.
berarti returnnya adalah 1. Nah, ini base case-nya berarti kita ada dulu ya. Base case ketika S-nya itu 0 akan menghasilkan 0, dan base case S-nya itu 1 akan menghasilkan 1. Lalu kita berrekursifnya. Berarti return langsung Fibonacci-nya kita panggil sebelumnya, suku sebelumnya ditambah 2 suku sebelumnya. Oke. Dikurangi 2. Nah, ini namanya recursive case. Lalu kita buat function mainnya. Di sini berarti Fibonacci-nya kita mau 5 aja deh. N sama dengan 0 dan N kurang dari sama dengan 5, lalu plus. Terus kita cetak. Biar tahu suku ke D, berarti kita kalau ini pakai printf. Suku D terus kita kasih enternya sama Fibonacci-nya. Oke, jadi yang pertama itu menunjukkan sukunya, terus yang kedua menunjukkan hasil dari Fibonacci-nya. Nah, nih teman-teman. Jadi ketika suku ke 0, suku ke 1, 1, suku keduanya 1 tambah 0 kan 1 ya. Terus suku keduanya 1 tambah 1, 2, suku ketiganya 2 tambah 1, 3, suku kelimanya 3 tambah 2, 5. Begitu teman-teman. Ini untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal selanjutnya bisa teman-teman kerjakan ya. Kalau misalnya ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung PC ke aku atau ke Kak Bagas. Sekian dari aku, sekiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.